Sama pangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Ibu semuanya masih sehat, masih semangat, Bapak Ibu? Alhamdulillah masih semangat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi hari ini, hari kedua sesi yang pertama, Bapak Ibu ya. HIAT yang sudah kita mulai pada hari Rabu kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan bahas sama-sama tentang asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu semuanya, ada yang masih ingat asesmen itu apa, Bu ya, Bapak Ibu semua? Ada yang menjawab asesmen? Penilaian, Pak. Penilaian. Penilaian, baik. Ada lagi selain penilaian? Mengukur. Mengukur. Baik, Bapak Ibu, coba nanti kita lihat sama-sama tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, coba kita lihat sama-sama. Izin saya share. Dilihat materi ini, Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat, Belum, Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih. Bisa dibaca dengan jelas, Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Coba kita mulai bahwa asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi formatif itu adalah penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kalau kita terbiasa melakukan penilaian, tentunya timbul tanda tanya apa bedanya antara penilaian dengan asesmen gitu ya. Kalau di kurikulum yang sebelumnya kan namanya masih pakai penilaian, masih pakai evaluasi. Untuk kurikulum sekolah PK mulai tahun ini kita pakai istilah asesmen. Jadi penilaian tapi lebih menyeluruh ke semua aspek. Jadi ada aspek pengetahuannya, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Gitu. Nah, untuk yang formatif itu adalah penilaian yang sifatnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kapan dilakukan asesmen formatif? Dilakukan selama proses pembelajaran. Sejak awal sampai akhir selalu kita laksanakan asesmen yang namanya formatif. Kemudian kalau yang disebut dengan asesmen sumatif, itu adalah metode penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada satu unit tertentu. Jadi kalau kita bedakan antara asesmen formatif dan sumatif, kalau formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, tapi kalau sumatif dilaksanakan pada akhir tahapan pembelajaran. Nah, kalau kita menengok masa lalu ya, waktu pengalaman kita yang lampau, bahwa kita kecenderungannya lebih banyak melakukan yang sumatif saja gitu ya. Kita lupa bahwa penilaian itu adalah untuk perbaikan juga, di samping untuk mengukur tingkat pencapaian dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian kita lanjut tentang fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa asesmen formatif itu adalah sifatnya untuk memperbaiki proses, ya, memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan fungsi dari asesmen sumatif adalah untuk mengukur apakah siswa
sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mencapai akhir dari unit kompetensi dalam rangka melanjutkan pada kompetensi selanjutnya. Kemudian bentuk dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama dilakukan secara lisan, ya, melalui diskusi, kemudian presentasi, tes wawancara, dan sebagainya. Kemudian kalau yang tertulis itu bisa melalui esai, ya, kemudian jurnal, poster, tes tertulis, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu, untuk yang lisan, ini kita di samping mendapatkan jawaban yang sifatnya langsung dari wawancara, bisa juga kita lihat dari performa anak itu sendiri. Kemudian kalau yang tertulis isi, ini menggali kreativitas siswa, sejauh mana dia bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Kemudian jurnal, poster juga sama. Kemudian khusus untuk yang tes tertulis, Bapak Ibu, ini sudah biasa kita lakukan juga, ya, yaitu bisa membentuk dalam bentuk soal, pilihan ganda, pertanyaan, isi, atau bisa juga dalam bentuk umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu bentuk dari tes formatif dan tes sumatif. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita lihat tadi dari halaman berikutnya bahwa salah satu dari asesmen itu adalah umpan balik. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan untuk mengetahui mana yang butuh perbaikan dan mana yang butuh pengembangan. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk umpan balik, ya, itu juga merupakan bagian dari asesmen penilaian, tapi tujuannya adalah untuk refleksi mana yang sudah berjalan dengan baik, mana yang sudah bisa berhasil dengan baik, mana yang belum berhasil, bagaimana menindaklanjuti. Hasil dari umpan balik ini, Bapak Ibu, kita akan simpulkan menjadi dua aspek yang perlu perbaikan di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlu pengembangan. Jadi kalau yang masih kurang baik kita perbaiki, kemudian yang sudah baik kita kembangkan lagi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, umpan balik itu akan efektif apabila satu, mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan semacam umpan balik, ya, itu harus mudah dimengerti. Yang kedua, selektif, ya, selektif. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah melihat ke masa depan. Masa depan siapa? Masa depan siswa tentunya. Berbekal dari pengalaman hasil refleksi tadi, maka bagaimana ke depan harus kita perbaiki. Dan yang keempat, seimbang, dalam artian seimbang itu bisa dalam bentuk ujian, masukan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kontekstual ya. Jadi sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh peserta didik. Tentunya terkait dengan capaian pembelajaran yang selama ini dicapai. Yang keenam adalah tepat waktu. Kapan waktu yang pas kita melakukan umpan balik? Ini perlu kita pertimbangkan, ya, agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah lebih dari penilaian. Jadi umpan balik itu Bapak Ibu, ternyata maknanya lebih dari penilaian. Karena apa? Dengan adanya umpan balik kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan yang sudah lewat, keberhasilan yang sudah kita capai, kemudian bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah kita kerjakan pada masa sebelumnya. Kemudian spesifik Bapak Ibu, spesifik juga sangat perlu, ya. Jadi umpan balik itu dalam hal apa? Ya? Dalam hal apa kita memberikan umpan balik? Itu harus spesifik sesuai dengan aktivitas yang dinilai.
Yang berikutnya adalah melihat ke belakang. Jadi kalau yang tadi melihat ke depan, sekarang melihat ke belakang. Apa makna dari melihat ke belakang itu adalah melihat sejauh mana yang kita lakukan itu mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah transferable, fokus pada proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu 10 dari umpan balik yang sangat efektif kalau kita terapkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita membuat umpan balik? Ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah fit up, yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid ya. Jadi setiap kita melakukan langkah apapun kita lakukan bersama dengan siswa atau murid. Kemudian feedback atau umpan balik, yaitu merupakan tanggapan atas pekerjaan siswa dan kemajuan siswa yang dicapai selama mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah feed forward, yaitu saran bagi murid untuk dipakai di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu sekilas ya, karena ini waktunya kita sangat mepet sehingga kita hanya menyampaikan prinsip-prinsip tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan untuk Bapak Ibu semuanya nanti ada tugas ya, tugas Bapak Ibu nyoba nanti membuat instrumen ya. Instrumen itu adalah instrumen untuk formatif dan instrumen untuk sumatif, dan juga membuat umpan balik. Ada 3 ya, 3 yang Bapak Ibu nanti buat, yaitu bagaimana membuat instrumen untuk formatifnya dan bagaimana membuat untuk yang sumatif, dan yang ketiga adalah membuat umpan balik. Dan hasil karya Ibu, Bapak semuanya nanti bisa dikirimkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Barangkali masih ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama. Ada Bapak Ibu yang perlu tanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.